I do, so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa DPR RI dan Menpan RB menyetujui adanya Undang-Undang ASN terbaru yang membawa kesetaraan bagi PNS dan P3K. Nah, inilah 7 hak yang akan diterima. Apa saja hak tersebut? Selengkapnya, yuk simak hingga akhir videonya. DPR RI dan Menpan RB resmi menyetujui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru. Undang-Undang ASN terbaru ini menjadi tonggak penting dalam menyamakan hak antara PNS dan P3K. Sebelum ada Undang-Undang ASN terbaru ini, terdapat ketidaksetaraan antara PNS dan P3K, terutama terkait hak-hak yang diperoleh. Salah satu perbedaan signifikan adalah hak jaminan pensiun yang hanya dinikmati oleh PNS. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang ASN terbaru, semua itu berubah. DPR RI dan Menpan RB memastikan adanya kesetaraan hak antara PNS dan P3K dengan menetapkan 7 hak yang akan diterima oleh aparatur sipil negara yang mencakup PNS dan P3K. Berikut adalah 7 hak yang akan diterima oleh PNS dan P3K sesuai dengan Undang-Undang ASN terbaru. Yang pertama adalah penghasilan. Nah, ini merupakan hak pertama yang akan diterima oleh PNS dan P3K. Berikut yang kedua adalah penghargaan. Nah, dalam hal ini PNS dan P3K berhak mendapatkan penghargaan berupa motivasi. Yang ketiga yaitu tunjangan dan fasilitas. Ini akan diberikan kepada PNS dan juga P3K. Keempat, jaminan sosial. Nah, baik PNS maupun P3K mendapatkan jaminan sosial yang mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Yang kelima, yakni lingkungan kerja yang nyaman. Dalam hal ini, lingkungan kerja yang nyaman bagi PNS dan juga P3K. Keenam, pengembangan diri. Hal ini memberikan kesempatan bagi PNS dan juga P3K untuk mengembangkan diri mereka. Dan yang ketujuh, bantuan hukum. Hak terakhir adalah bantuan hukum yang mencakup segala bentuk litigasi dan non-litigasi untuk PNS dan P3K. Dengan langkah ini diharapkan bahwa ketidaksetaraan yang sebelumnya ada antara PNS dan P3K dapat diminimalkan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan setara bagi semua ASN. Sementara itu, Undang-Undang ASN terbaru juga membawa perubahan mengenai batas usia pensiun PNS. Berikut ini penjelasannya. Ini perhatian bagi para pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Pasalnya, Undang-Undang ASN terbaru yang membawa sejumlah perubahan signifikan terkait aturan-aturan PNS telah resmi disahkan. Salah satu aspek yang mengalami perubahan mencolok adalah batas usia pensiun bagi para PNS. Sebelumnya, batas usia pensiun PNS mencapai puncaknya pada usia 65 tahun. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN terbaru ini, batas usia pensiun PNS tidak lagi bersandar pada usia tersebut. Penasaran berapa batas usia pensiun PNS yang tertuang dalam Undang-Undang ASN terbaru? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, batas usia pensiun PNS saat ini dibagi menjadi 2 kriteria utama, yakni jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Untuk PNS yang menduduki jabatan manajerial, terdapat perbedaan dalam batas usia pensiun antara PNS dengan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan pengawas. PNS yang memegang jabatan pimpinan tinggi seperti direktur atau kepala instansi akan memasuki masa pensiun pada usia 60 tahun.
Sementara itu, bagi PNS yang berkedudukan sebagai pengawas, batas usia pensiunnya telah dipersingkat menjadi 58 tahun. Di sisi lain, bagi PNS yang mengemban jabatan non-manajerial, aturan batas usia pensiun juga disesuaikan. PNS dengan jabatan pelaksana, misalnya, akan mengakhiri masa dinasnya pada usia 58 tahun. Adapun untuk PNS yang menempati jabatan fungsional, batas usia pensiunnya diatur lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan PNS dapat terus berkontribusi secara optimal dalam lingkungan kerjanya sambil memahami dan mengikuti perkembangan regulasi terkini. Perubahan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi aparatur negara demi tercapainya pelayanan publik yang lebih baik. Mari kita terus mengikuti perkembangan peraturan dan berita terkait dengan segala dinamika terkini di lingkungan ASN. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.